Bagaimana sikap yang harus kita ambil, ya? Nah, di sini ketika kita berhadapan dengan berbagai macam manusia, ini berkaitan dengan kecintaan dan kebencian. Untuk yang pertama, kalau kita mendapatkan seorang mukmin yang rajin beramal saleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, ini yang pertama, orang mukmin yang saleh, ya, yang suka beramal saleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita katakan kecintaan kepada beliau adalah kecintaan secara mutlak. Kita harus mencintainya dengan murni. Seperti kita harus mencintai Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat. Begitu pula kalau kita mendapatkan kawan kita adalah seorang mukmin yang rajin beramal saleh, rajin menyampaikan yang baik, rajin membantu orang lain, dan tidak kita kenal sebagai pelaku maksiat yang tampak. Dia terlihat sebagai orang yang baik, ucapannya juga sopan, begitu pula akhlaknya mulia, tutur katanya sangat indah. Maka kita katakan kecintaan kita kepada beliau adalah kecintaan yang harus secara mutlak kita berikan. Baik. Kemudian yang kedua, ayolah ikhwan, kecintaan boleh masalah orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir? Seluruh orang kafir dipukul rata. Seluruh orang kafir dipukul rata, yaitu tidak boleh mencintainya, dan kita harus membenci di dalam hati kita secara mutlak. Ya, kita harus membencinya secara mutlak. Ingat ayolah ikhwan, saya sudah ingatkan pada pertemuan lalu dalam kajian pekan lalu bahwa kalau sebagian kaum mukminin ya mencintai orang-orang kafir, ingat mereka tidak mencintai orang mukmin. Ini telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara." Ya, dan tidak akan ridha kepadamu orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Inna hudallahi wal huda, sungguhnya petunjuk Allah adalah sebenar-benar petunjuk. Jadi walan tardha, tidak akan ridha. Jadi kalau kita mendapatkan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, maka kita akan dapatkan mereka adalah orang yang sangat tidak senang dengan agama Islam dan kaum muslimin. Begitu pula orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik juga sangat membenci kaum muslimin. Kita peringatkan ya ikhwan, mereka sangat membenci kita. Walaupun tidak ditampakkan, tapi mengapa kita di dalam hati kita, ya kita merelakan akidah kita untuk mencintai orang-orang yang seperti itu. Coba kita lihat ayolah ikhwan mengenai orang tua. Dan ini sering ditanyakan. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-15, wa in ja'aka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Apabila apabila keduanya mengajakmu dengan sungguh-sungguh ala an tusyrika bi, untuk kamu berbuat syirik kepadaku, kata Allah, ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Ya, bersikaplah kepada mereka berdua dengan cara yang baik. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mencintai orang yang kafir, bahkan orang tua kita sendiri. Kalau misalkan masih jatuh ke dalam kekafiran. Tapi apa? Masalah jasa, masalah baik budi yang diberikan orang tua kepada kita, maka kita tetap apa? Kita tetap membalas baik budi tersebut walaupun dari orang kafir. Orang tua yang kafir telah melahirkan anaknya, kemudian dia telah berbuat baik semasa kecil, maka yang seperti ini harus balas dengan baik.